Asik. Lagi cinta aku kan pergi walau terluka. Oke. Yo yo, this is my channel. Tungguin ya. It's racing time. Yahoo! See you again with me Geta Prans at Cerita Geta. Cerita dikit, bukan banyak cerita. Alright. Dapat slogan baru ya kan. Oke, kita mau ngelanjutin yang kemarin tentang apa itu tentang itu. Masjid Bengko. Masjid Bengko. Masjid Bengko atau Masjid Lama Gang Bengko. Jadi itu memang dulunya adalah apa ya, pemberian cong api ke Sultan Delhi. Sultannya siapa ya namanya ya? Sultan Mahmud Al siapa ya? Aduh, lupa pula aku lah nama sultannya. Ntar aku cantumkan di sini. Takut salah penyebutan nama ya kan. Sultan Mahmud. Tapi ini Sultan Mahmud itu the real Sultan. Kalau cong apinya kan Sultan versi sekarang yang menyebutkan atau yang menandakan bahwa dia itu orang kaya, orang jutawan, orang miliarder. Nah, itu. Jadi sama-sama sultan, beda makna ya. Maknanya ambigu. Dan Masjid Lama ini mungkin sebelumnya itu kan memang gak dicantumkan sih. Dia itu awalnya itu Langgar Surau. Langgar tahu lah ya, Langgar itu kayak musola. Lo sama sebetulnya. Sama ya. Nah, itu mungkin itu. Jadi dia mungkin merenovasi itu. Si cong apinya itu merenovasi itu. Itulah dia kedermawanan cong api. Walaupun dia non muslim, tapi niat baik dia itu ya itu gitu, namanya udah baik ya udahlah gitu, buat aja gitu kan. Mendapat pertentangan juga, cuman karena dulunya kan Sultan Delhi itu masih di Labuan, dia pindah ke Medan yang sekarang itu Istana Maimun. Nah, dia di situ, jadi ya udah dia dapat dukungan itu. Dan setelah pembangunan masjid itu yang dibangun 1885 itu kalau salah. Iya. Kalau mengenai tahun ada kesalahan atau penyebutan nama mohon di komen ya. Karena juga kita ngeblognya ini berbagi bercabang ya. Antara nyetir fokus sama cerita ya. Itu tadi cerita dikit. Nah, jadi di Masjid Lama itu terus sekali nih di Masjid Lama itu ada beberapa budaya itu, seperti otomatis budaya Tionghoa itu nampak dari atap-atapnya itu kayak bentuk-bentuk kelenteng ya. Kelenteng kan Tionghoa ya. Nah, terus paling ornamen-ornamennya itu budaya Persia. Kalau Melayunya juga ada. Yang lebih kelihatan sih Melayunya itu di warna, dicat, pengecetan itu warnanya kuning sama ada alisnya hijau itu. Itu udah yang menciri khasnya. Dan lagi itu kenapa dinamakan Masjid Lama Gang Bengkok, Masjid Bengkok ya. Itu karena memang dia berada di dalam gang. Dulu gangnya kecil, memang bentuknya bengkok. Dan kita kadang kan memberikan nama ini kadang siapa? Selamat sukses. Ya, enak makan gratis itu.
Astagfirullahaladzim, kalau lewat sini jadi lupa aku dong. Aduh, udah buyar ini, jadi nyasar kita. Oke, kita keliling dulu. Kembali ke sini. Jadi penamaannya itu karena dia berada di dalam gang dan gangnya memang bengkok. Jadi ya namanya itu gitu, gang bengkok. Namanya tahulah orang kita ini kalau ada yang aneh-aneh ya kita kasih nama itu gitu kan. Kayak misalnya ada benjol, nanti dipanggil benjol katanya kan. Kalau matanya agak-agak gini dipanggil sipit katanya. Nah, itulah penamaan yang unik gitu. Tapi sampai sekarang memang melekat gitu. Dan masjid lama itu kalau kalian mau datang mau ke sana ya itu berada di apa ya? Daerah Kesawan ya. Kesawan itu kelurahan atau kecamatan ya? Kelurahan ya. Kelurahan kelurahan atau apa daerah Kesawan lah ya kan. Yang jalan masjid situ kan banyak orang-orang jual apa spare part motor. Anak motor pasti tahu lah dalam masjid itu. Di situ berdiri kokoh. Jadi Cong Api ini menyerahkan kepada si Sultan tadi, Sultan ke-8 itu. Mohon di apa ya, di cross check kalau saya salah. Mohon diinfokan kalau saya salah. Jadi masjid lama ini termasuk masjid tertua, tapi tertua kedua setelah Masjid Osmani ya di Labuan sana, ya kan? Nah itu juga dari punya Kesultanan Deri. Besok kita bahas itu, kita cari masjid si Osman itu. Setelah dikasih kan, ini udah selesai nih bro. Ini gua bangun masjid udah selesai, lu lawat lo katanya kan. Cuman kan si sultannya mana sempat diserahkan ke penasehat spiritualnya, dan sampai sekarang itu yang mengelola, yang mengurusi kenajiran masjid itu masih keturunan penasehatnya itu. Dan masjid itu berdiri di tanah wakaf Muhammad Ali. Kayaknya Muhammad Ali yang lain ya, bukan Muhammad Ali petinju itu. Willy jangan lupa. Iya. Apalagi ya masjid lama sih sepertinya itu aja. Oh, ada satu lagi keunikan masjid lama itu. Katanya setiap bulan puasa ada kegiatan-kegiatan ya seperti apalah. Seperti pengajian ya, nggak di bulan puasa pun pengajian juga masih ada itu pengajian ibu-ibu. Ya, dan biasanya bagi sembako, di bulan Ramadan tuh ada menu spesial mereka. Ya. Bubur anyang kalau nggak salah, bubur anyang gitu sih. Boleh coba nanti kita kalau Ramadan kita main-main ke situ. Kita cari bubur anyang itu. Dan memang sih sampai sekarang masih berdiri kokoh dan merupakan cagar budaya. Jadi kita sebagai generasi penerus ya hanya bisa menjaga, merawat, melestarikan ya kan. Oke, dan aku harap cerita yang sedikit ini tidak menjadi apa ya namanya, tidak menjadi cerita yang gak ada apa-apanya gitu, tapi jadikanlah cerita yang sedikit ini menjadi informasi yang baik. Dan aku harap kita semua bisa menjaga cagar budaya, karena itu semua adalah saksi-saksi sejarah. Oke. Dan untuk kalian seperti biasalah, kalau ini bagus, cerita ini bagus, kalian bagi sama kawan-kawan kalian. Dan ya jangan lupa kayak yang biasa-biasa itu subscribe itu. Dan kita akan coba cerita-cerita yang lain di lain waktu. Dan
Jadi cerita masjid bengkok itu cuman itu yang aku peroleh, dan